qawluhu wala ma'nan ay la nusbitu, kita tidak boleh menetapkan laha pada sifat-sifat Allah, laha pada ayat-ayat sifat, maknan suatu makna. Makna ini yukhalifu dhahiraha, menyelisihi zahirnya. Kita nggak boleh menetapkan suatu makna yang mana ini menyelisihi zahirnya, itu nggak boleh. Kama fa'alahu, sebagaimana yang diperbuat oleh ahlu ta'wil, oleh ahlu ta'wil. Ahlu ta'wil biasa menetapkan suatu makna yang itu menyelisih zahirnya. Walaysa muraduhu, bukan yang dimaksud nafyal makna, menafikan makna, as-sahihah, yang benar, al-muwafiqah, yang mencocoki, lidhahiriha, terhadap zahirnya, allati fassaraha bis salaf, yang ulama salaf telah mentafsirkan. Jadi qauluhu wala kaifa wala makna, laisa huna makna ini menetapkan makna yang sesuai seperti yang ditafsirkan oleh ulama salaf. La laisa hadzal makna. Wa innamal makna wala makna, ay tidak ada makna, yaitu dengan tafsiran yang tafsiran ini menyelisih zahirnya. Paham tadi? Nah, kalau belum paham ngomong ya ulang lagi gitu ya, biar nggak diulangi 2 kali. Paham saham? Fa inna hadza sabitun, maka sesungguhnya tadi kan memaknakan dengan makna sesuai dengan zahirnya itu sabit, tetap. Jelasin insyaallah. Ibrahim, ingat Ibrahim? Paham? Kalau belum paham ngomong Ibrahim, ya. Sikat Ibrahim. Wa yadullu ala hadza, untuk menunjukkan atas ini, atas apa ini? Atas penetapan makna yang benar, itu sabit. Wa yadullu ala hadza, dan menunjukkan atas ini itu maksudnya apa? Ayat penetapan makna yang sabit adalah qauluhu, perkataan siapa ini? Perkataan siapa ini, Wan? Imam Ahmad rahimahullah. Wala naruddu syai'an minha, kita nggak boleh menolak sedikit pun minha dari ayat-ayat as-sifat. Wa nasifuhu, dan kami mensifatinya bima wasafa bi nafsuh, kami mensifatinya dengan apa-apa yang Allah mensifati pada dirinya. Ini apa ini? Isbatul makna, menetapkan makna itu. Wala nuzilu ala sifatan, dan kita nggak boleh menghilangkan darinya satu sifat dari sifat, kan nggak boleh menghilangkan. Itu menunjukkan ada mananya. Li syana'atin suni'at, karena ya jeleknya, buruknya dianggap buruk. Wala na'lamu, dan kami nggak mengetahui kaifa, bagaimana, kunha atau kunhu zalika, hakikat sifat itu. Berarti kita nggak mengetahui hakikatnya, berarti ada maknanya, cuma kami nggak mengetahui hakikatnya. Jelas? Ini agak sulit kita ini. Terakhir ini agak sulit, tapi perhatikan. Fa inna nafyahu, maka sesungguhnya dia, siapa ini? Imam Ahmad meniadakan liraddi syai'in minha, meniadakan apa?
meniadakan tidak bolehnya menolak sedikit pun darinya. Ingat, fa inna nafyahu, maka sesungguhnya peniadaannya Imam Ahmad meniadakan apa itu? Tidak bolehnya apa? Menolak sedikit pun darinya. Wa nafyahu, dan penafian Imam Ahmad li ilmi kaifiyatiha, tidak mengetahui kaifiyah sifatnya Allah. Jadi enggak boleh menolak sedikit pun dari sifat-sifat Allah, dan kita enggak mungkin mengetahui kaifiyah sifat-sifat Allah. Itu adalah dalilun, adalah dalil ala isbatil ma'nal murad, penetapan makna yang dimaksud. Jelas. Ini segi pengambilan dalil dari Syekh Ibnu Utsaimin dari perkataan Imam Ahmad rahmatullah alaih, yang isi daripada perkataan Imam Ahmad ada 2 poin di situ. Berarti kan tidak boleh menolak sedikit pun dari sifat-sifat Allah. Yang kedua, kita ini enggak mungkin mengetahui kaifiyah zatnya, kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tergabung 2 perkara ini adalah suatu dalil bahwasanya ada tuntutan untuk menetapkan makna yang benar sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Paham ini insyaallah? Jelas ini. Antum paham jelas? Ke sini. Siapa yang belum paham ini? Ibrahim? Belum. Enggak Ibrahim. Enggak, saya belum paham. Mana Ibrahim? Mana? Al-Quran wa Sunnah. Cuma antum jangan pahami itu. Posisi antum, posisinya harus paham per makna. Soalnya antum nanti ngajarkan orang lain. Kalau kita ini kawan, talibul ilmin, itu jangan pingin memahami secara global. Enggak. Jangan itu. Kita itu pingin memahami per makna. Per makna karena posisi kita besok itu ngajarkan orang lain. Ya seperti ini. Nah itu kan antum tadi kan, itu kan global. Intinya ngono. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Tangan jad, meskipun jad di makna zahir. Baik, yaitu tangan. Wala nukayyib. Wala nukayyib. Tapi bukan itu yang dimaksudkan dalam terakhir ini. Fakta terakhir itu enggak ingin seperti itu. Kan? Coba antum lihat di lihat apa? Lihat tulisannya, Ibrahim. Lihat tulisannya. Lihat ini. Pertama, apa arti wala makna? Arti wala makna yang dijelaskan di sini, kita itu enggak boleh menetapkan makna yang menyelisih zahirnya. Jelas ini? Fakir difaham. La nusbitu laha maknan yukhalifu zahiraha. Ini ngerti paham sampai sini? Kama fa'al ta'lil. Perhatikan, walaisa muradu, dan bukanlah maksud daripada perkataan wala makna ini, bukan maksudnya itu apa? Menafikan makna yang benar yang mencocoki kepada zahirnya. Itu bukan itu yang dimaksud. Jelas? Sebab menetapkan makna yang tetap itu sabit dari perkataan ulama. Perkataannya ulama-ulama salaf itu sabit dari mereka-mereka itu. Jelas? Untuk menunjukkan bahwasanya tuntutan untuk menetapkan makna yang ada ini dari perkataan Imam Ahmad sendiri. Apa perkataannya? Lihat. Wala naruddu syai'an minna. Ini kan enggak boleh menolak kan? Ya kan? Kita kan enggak boleh menolak. 1 poin. Wala nuzilu anulah. Setelah itu wala na'lamu kaifa kunhu. Kita enggak mengetahui hakikat sifat itu. Berarti menunjukkan apa? Itu adalah dalilun ala isbatil ma'nal murad, menetapkan makna yang diinginkan. Paham Mas Haris kan? Paham? Nah, wes Ibrahim. Saman kita ini jalani aku ngomong loh Ibrahim.
Berat. Sudah. Saya jelas insyaallah. Nah, Ibrahim, perhatikan lafadznya ya. Perhatikan lafadz yang saya terjemahkan. Dan ada kalau itu kau Imam Malik ma'ina ila an-siwa. Asya maklum al-kaif majhul. Iya, sama, cuma pada penempatannya lain. Itu kan pemahaman umumnya seperti itu. Tapi yang anak tuntut bukan itu, Abdurrahim. Yang anak tuntut itu pahami perkataan musonif ini. Gitu loh, Abdurrahim. Jadi maksudnya musonif itu apa, ini yang perlu dipahami. Seperti itu ngajar loh, Abdurrahim. Otomatis kalau ngajarkan apa? Paham apa? Perlafatnya itu, Ikhwan. Nah, kalau ngajar nggak paham perlafatnya berarti nggak paham. Gitu loh. Ya, seperti itu. Nanti jalan permainan apa? Permainan jalan apa? Jalan nanti pemahaman umum nanti terlalu dengan pemahaman perlafatnya tadi. Ya wes lagi 3 set lagi mulai jalan sekarang 3 ini. Gitu ya, Ikhwan. Itu ilmu, itu butuh, itu pengalaman. Kalau nggak dilatih mulai dari sekarang, karena latihan ini itu latihan dari awal, nggak bisa langsung. Sahih ini pengalaman saya ini, yang saya sudah awalnya kunukula modele, awalnya berapa lewat. Tapi terfokus pada cara memahami perlafatnya. Itu butuh dipahami beneran. Nanti itu demi sedikit, lama-lama nanti juga akan bisa. Meskipun enggak sempurna, ya banyak enggak bisanya. Cuma itulah latihannya. Nanti tinggal rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita ini. Saya perhatikan ya, kawan. Perhatikan ya. Kalau makanya anak terjemahkan perlafat itu intinya itu. Karena kaidah besok kita itu ngajar. Otomatis paham maksudnya perlafat. Ya. Gitu ya. Qala al-musannif rahimahullah. Wujubu 3 ini apa ini? Kandungan dari apa? Perkataannya Imam Ahmad rahimahullah. Wujubu al-imani bil Qur'ani kullihi. Wajib mengimani Quran semuanya. Berarti apa? Kandungan yang tertera dalam perkataannya Imam Ahmad itu wajib kita mengimani Al-Quran semuanya. Arti semuanya ini apa? Muhkamihi. Muhkam di situ apa? Badale kullihi. Baik yang muhkamnya, kita wajib mengimaninya. Muhkam itu apa? Wahwa mattadhaha maknahu. Dan dialah apa-apa yang udah jelas maknanya. Itu namanya muhkam. Ini wajib kita imani. Nah, wa di atasnya kemana? Ke muhkam. Wa mutasyabihi. Baik yang mutasyabih. Jadi mutasyabih itu adalah termasuk badalnya kulli. Wajib kita mengimani Al-Quran semuanya, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Apa itu mutasyabih? Wa huwa ma uskila maknahu. Dan dia adalah apa-apa yang diiskalkan, masih repot maknanya, masih belum jelas maknanya. Jelas ini.
Idan wajib kita mengimani Al-Qur'an umum, baik yang mutasyabih maupun yang muhkam. Lah, sekarang sikap kita bagaimana menghadapi ayat yang mutasyabih dan menghadapi ayat yang muhkam? Bagaimana sikap kita? Lihat, fanaruddu, maka kita kembalikan al-mutasyabiha, yang mutasyabih ini kita kembalikan kemana? Ke muhkam. Itu thariqah Ahlussunnah. Thariqah Ahlussunnah mengembalikan yang muhkam dibawa kepada apa? Yang mutasyabih dikembalikan kepada yang muhkam. Mutasyabih itu dikembalikan kepada yang muhkam. Lihat tadiha maknahu, supaya jelas maknanya. Supaya jelas maknanya. Itu adalah thariqah Ahlussunnah, mengembalikan yang muhkam, yang mutasyabih kepada yang muhkam. Jelas? Jelas ini. Baik. Fa illam yattadih, maka jikalau belum jelas, perhatikan, maksudnya sudah dikembalikan kepada yang muhkam, ternyata masih belum jelas. Jadi thariqah pertama dikembalikan dulu kepada yang muhkam, ternyata kok belum jelas, maka bagaimana sikapnya? Wajibal imanu bihi lafdhan, wajib mengimani dengan yang mutasyabih tadi lafdhan, secara lafaz. Ai lafaznya kita imani ini minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza lafaz min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam segi mana? Wa tafwidu makna wajibal imanu bihi, wa tafwidu, wajib menyerahkan. Jadi wa tafwidu itu atafnya kepada iman. Jadi wajaba tafwidu, wajib menyerahkan, maknahu, maknanya ilallahi, kepada Allah. Adapun maknanya wallahu taala alam, Allah yang lebih mengetahui. Belum jelas. Bagaimana belum jelas? Jelas ini salahkan. Kali ini masalahnya. Idan cara untuk bermuamalah dengan ayat-ayat yang mutasyabih dan ayat-ayat yang muhkam. Lihat, kalau mutasyabih itu dibawa kepada yang muhkam. Itu thariqah yang pertama, itu thariqah Ahlussunnah ya kawanana. Enggak boleh antum gujekan apa? Yang mutasyabih dan meninggalkan yang adalah yajuz. Antum mutasyabih itu kembalikan kepada yang muhkam. Ternyata setelah dikembalikan kepada yang muhkam, ternyata kok masih belum jelas bagaimana maksudnya, ya wis, maknanya ini serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam terhadap mana ini. Yes. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala al-imamu Abu Abdullah Muhammad ibnu Idrisa Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala, amantu billah, kalimat radhiyallahu boleh diberikan kepada selain sahabat karena maknanya itu adalah doa. Tapi secara itlaq arti radhiyallahu itu diberikan kepada sahabat. Tapi kalau bermakna doa itu enggak ada masalah. Amantu billah, kami mengimani, saya beriman, billahi dengan Allah. Saya beriman dengan Allah. Wa bima ja'anillah, dengan apa-apa yang datang dari Allah. Ala muradillah, sesuai dengan keinginannya Allah. Berarti kan di sini bahasanya kami beriman dengan apa-apa yang datang dari Allah sesuai keinginannya Allah. Kita nih kata-kata penting ini, ala muradillah, sesuai dengan keinginannya Allah. Amantu bi Rasulillah, saya beriman dengan Rasulillah, wa bima jaa an Rasulillah, wa ala muradi Rasulillah. Idzan kami mengimani Al-Qur'an dan Sunnah. Isinya Qur'an dan Sunnah kita imani. Tapi ingat, apa yang ada ini itu harus sesuai dengan keinginannya Allah dan keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh dengan keinginannya kita, enggak boleh. Nah,
tadammana terkandung kalamu al-Imam Syafi'i, perkataannya Imam Syafi'i, ma ya'ti sebagai berikut. Rahim jangan ngantuk, nanti enggak paham, nanti kalian ngantuk lagi nanti. Ya. Tadammana terkandung kalamu al-Imam Syafi'i, perkataannya Imam Syafi'i, ma ya'ti sebagai berikut. 1. Al-imanu mengimani bima jaa dengan apa-apa yang datang anillahi dari Allah. Apa-apa yang datang dari Allah maksudnya di ai fi kitabihil mubin, dalam kitab Allah yang jelas. Alama aradahullah, sesuai dengan apa-apa yang Allah inginkan, min ghairi ziyadatin, dengan tanpa menambah, wala naqsin, wala mengurangi, wala tahrifin, wala dengan menyimpangkan mananya. Jelas ini kan yang pertama jelas. Fis, Bang kedua. Sakuran ini enggak ada. Siapa yang belum Bang? Afnan, Pak Afnan. Mutadul Haq. Yang kedua, al-imanu bima jaa bihi an Rasulillah fi sunnati Rasulillah, mengimani dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ma aradahu Rasul, sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrif. Jelas ini kan? Wa fi hadzal kalam, di dalam kalamnya Imam Syafi'i ini, pada perkataan Imam Syafi'i ini ada raddun, ada bantahan ala ahli ta'wil wa ahli tamtsil, kepada ahli ta'wil dan kepada ahli tamtsil. Lu kok iso ya? Lihat. Apa segi bantahannya? Lihat. Li'anna kulla wahidin, karena sesungguhnya masing-masing satu dari mereka. Man mereka? Alu ta'wil dan alu tasbih. Alu ta'wil dan alu tamtsil. Ingat. Kenapa mereka ini? Lam yu'min, tidaklah beriman, bima ja'a anillah wa rasulihi, tidak beriman dengan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Itu bantahan kepada mereka. Anehnya orang Syafi'iyah, apa? Katanya Imam Syafi'i kan, tapi dalam asal usul mereka apa? Mereka jatuh dalam kesalahan. Fa inna ahlat ta'wil naqasu wa ahlat tamtsil zadu. Karena ahlu ta'wil itu mengurangi dan ahlu tamtsil menambahi. Gimana kalau dikatakan mengurangi? Karena ahlu ta'wil dikatakan mengurangi apa? Mengurangi apa? Sifat-sifat Allah kan? Allah punya tangan. Ditakwilkan kepada mana yang lain. Berarti Allah kan enggak punya tangan. Ya enggak? Ya enggak ya? Kenapa ahlu tamtsil? Karena Allah kan menyerupakan tangannya Allah sesuai dengan tangannya. Berarti kan menambahi kan? Berarti kalau tangannya Allah sesuai dengan tangannya manusia, berarti kan ada apa? Ada dagingnya, ada apa lagi? Tulangnya dan yang lainnya. Hadza maksud. Fa inna ahlat ta'wil naqasu dan ahlu tamtsil zadu. Lihat. Kenapa ahlu ta'wil dikatakan mengurangi? Sebab intinya meniadakan sifat Allah. Jelas? Dan kenapa ahlu tamtsil dikatakan menambahi? Sebab ketika dia menyerupakan Allah dengan makhluknya, otomatis di situ ada sisi penambahan. Istilah ngono bahasa sisipan ya. Apa sisipan itu? Jelas ini insyaallah. Mer. Apa ahlu ta'wil kenapa dikatakan mengurangi mer? Ta'wil. Kok
bisa dikatakan mengurangi? Mer, tolong terangkan Mer. Terang no Mer. Opo dikatakan mengurangi. Saiki posisinya sama lu ngajar Mer. Iya saiki. Bismillah. Mer, ay Mer. Rai, saiki Amif. Opo dikatakan tahu itu mengurangi Mif? Dilepas iki jeneng kula. Tentu langsung sudah. Ayo. Apa? Iki ya, si pendengar iki ora paham, Mif. Ora paham. Soalnya pertanyaannya apa? Kenapa ahlu ta'wil itu dikatakan mengurangi? Dan ahlu tamsil kenapa dikatakan apa? Menambah itu maksudnya piye? Bukan mana teh isang lo? Nih. Ngantuk lah nih. Mari apa mutabil hak ini? Apa mutabil hak? Ayo mutabil hak. Ayo tak apa mutabil hak? Ya Rabbi. Khair insyaallah Pak. Apa taufik? Sifat tangan. Terus kenapa dikatakan tamsil? Nambahi. Banyak organ ya, banyak organ. Itu namanya menambahi. Wes saya paham tapi. Tak terang mana mutabi yo. Saya mutabi ditanya mutabi. Alu takwil namanya kan mentakwilkan atau mutabi. Apa arti mentakwilkan? Mentafsirkan makna tidak sesuai secara zahirnya kan? Enggak sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kan mutabi ya? Ya mutabi ya. Lah Allah datang, Allah dan Rasulnya menyebutkan Allah itu memiliki, taruhlah Allah itu sifatnya tertawa. Wis. Alu takwil ini kan gerang tau melihat ini. Masa Allah tertawa, wis. Mulailah ditafsirkan dengan makna yang lain, ya kan? Taruhlah diartikan apa gitu kan? Tertawa itu diartikan ngasih nikmat. Nah, otomatis kan menghilangkan apa? Tertawa kan? Arti menghilangkan otomatis kan meniadakan, mengurangi sifatnya Allah berupa apa? Tertawa tadi kan terniadakan kan kurang dari Allah. Seharusnya Allah punya sifat apa? Tertawa ditiadakan, ya kan? Lah, kalau meniadakan otomatis kan mengurangi toh tadi. Ya ora. Wis, inilah namanya ahlu ta'wil itu mengurangi. Wis, jelas. Gak lali. Gak. Saiki ahlu tamsil dikatakan menambahi. Apa arti tamsil itu? Tamsil itu kan artinya apa? Isbatu mumasilin lillah, gitu kan? Menetapkan permisalan tandingan untuk Allah, gitu kan? Yes. Baik pada sifatnya maupun pada zatnya kan gitu toh. Sifatnya Allah kayak tertawa. Ente bikin permisalan, tertawanya Allah seperti tertawanya manusia. Berarti kan otomatis tertawa ini kan pasti menambahi toh. Karena itu pasti terkandung hal yang lain. Ente pasti menambahi paling tidak tertawanya Allah seperti tertawanya manusia.
Berarti tertawanya manusia iso ono suara terbang, buanter ngono kuat. Ono ngene lah itu kan menambahi kan. Ya enggak? Wis. Jelas, itu jenenge alutam tamsil. Alutamsil tugasnya nambahi dan alutam itu tugasnya mengurangi. Rahim, kenapa alutam itu mengurangi? Sorofal mana ila mana lafaz. Berarti apa? Berarti di situ ada mengurangi gitu. Kenapa alutam itu menambahi? Bil makhluk atau yang lainnya gitu kan. Otomatis itu menambahi apa? Iya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah wa ala hadza daraja salafu wa immatul khalafi radhiyallahu ta'ala anhum kulluhum muttafiquna ala al-iqrar wal imrar wal isbat lima warada min as-sifat fi kitabillah min sunnati rasulih min ghairi ta'arudin li ta'wil wa ala hadza. Atas dasar ini, atas keterangan di atas darajat salaf. As-salaf berjalan menempuh wa imatul khalaf dan pemimpin ulama apa? Ulama khalaf, ulama yang terakhir. Ulama dahulu dan ulama terakhir berjalan di atas ini. Bagaimana mereka? Bagaimana bentuk tempuan mereka atau perjalanan mereka? Kulluhum muttafiqun. Semua mereka itu bersepakat alal iqrar, menetapkan wal imrar, dan menjalankan sesuai dengan zahirnya, wal isbat, dan menetapkan lima waroda, terhadap apa-apa yang datang berupa sifat-sifat di kitabillah wa sunnati rasulih min ghairi ta'arrudin, dengan tanpa berkecimpung li ta'wilihi, untuk mentakwilkannya, tanpa berkecimpung. Wis tetapkan sesuai dengan zahirnya, jalankan sesuai dengan zahirnya, tetapkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak boleh ikut campur berkecimpung untuk mentakwilkannya. Jelas? Nah. Tariqus salafi, tariqah ulama salaf, alladzina daraju alaih, yang mereka tempuh alai, atas alladzi sifati, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mif, jangan tuh mif. Tariqah yang mereka tempuh di tenifan berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tariqah mereka yang mereka tempuh? Kita nih. Alladzi, yang darajah menempuh alai, atas alladzi, sopo as-salafu, as-salaf fi sifati, dalam sifat-sifat Allah. Apa yang dia tempuh? Huwa itu keterangannya alladzi. Apa yang dia tempuh? Dia adalah ikrar, menetapkan. Ikrar menuaita, menetapkan. Wal isbat, dan menetapkan. Lima warada, terhadap apa-apa yang datang. Min sifatillahi, dari sifat-sifat Allah.
fi kitabillah dalam kitabillah wa sunnati rasulih dalam sunnah Rasulillah min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi dengan tanpa berkecimpung untuk mentakwilkannya. So, takwil ini penjelasannya bima la yattafiqu, takwil yang tidak sesuai. Kata penjelasannya, takwil yang tidak sesuai ma'a muradillah wa rasulihi, bersama dengan keinginannya Allah dan Rasulnya. Anak pikir hampir salah, jelas lah? Hah? Paham dari? Anwar, jelas dengan tuh, paham? Talha, paham Talha? Min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi, syuf, bima la yattafiq, syuf ya, bima la yattafiqu ma'a muradillah, takwil yang tidak cocok, takwil yang enggak sesuai bersamaan dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Jelas. Baik. Wal iqtida'u bihim, dan ngikuti mereka ini, man mereka? Ulama salaf. Wajibun, hukumi wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafai rasyidin, dan sunnahnya para pemimpin yang memberi petunjuk, al-mahdiyyin, yang diberi hidayah, min ba'di, dari setelahku. Allu alaiha, gigitlah alaiha, atas sunnah itu, bin nawajid, dengan gigi geraham. Di sini alaiha, ay alaiha, atas sunnahnya Rasul. Ada sunnahnya khulafaur rasyidin, itu kita gigit, kita pegangi dengan kuat ketika sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasan sahih wa sahahu al-Albani wa jamaah. Na'am hanana masyaallah. Selesailah pembahasan kita dan besok fasal baru insyaallah. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.